Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Seperti biasa, salam jumpa bersama Amarket di analisa harian kita pada hari ini, hari Senin. I love Monday, Senin yang luar biasa, permulaan minggu yang luar biasa. Kita akan mencoba lagi menganalisa dan kita akan mencoba lagi mencari market yang cocok buat trading kita. Rekan trader, seperti biasa, analisa harian ingin saya bawakan buat rekan trader. Saya berharap semoga apa yang kami berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Dan tanpa lama lagi, seperti biasa di hari Senin, kita akan sedikit mereview apa yang terjadi dari analisa mingguan kita. Sebelum kita masuk lagi ke tema-tema harian yang luar biasa dan analisa harian kita pada hari ini. Oke, rekan trader, tanpa buang waktu kita bisa lihat bagaimana analisa yang kami coba bawakan buat rekan trader. Kita mulai dari indeks dolar Amerika. Indeks dolar Amerika kami memprediksikan bahwa indeks dolar Amerika pada minggu ini akan sedikit tertekan dan mungkin pasti akan tertekan terus selama beberapa minggu ke depan. Oleh karena itu prediksi kami menuju ke 97.178. Sedangkan untuk Euro USD, analisa yang coba kami bawakan buat rekan trader adalah kami memprediksikan akan mengalami penguatan hingga menembus level 1.18026. Walaupun tendensi bearish masih tetap ada hingga menuju 1.16076. Untuk pound sterling, prediksi kami masih tetap pound sterling akan mencoba naik hingga menuju level 1.35744 walaupun peluang untuk melemah sangat besar hingga level 1.33772. Sedangkan untuk gold jangan ditanya lagi. 3.630 merupakan prediksi yang ingin kami bawakan buat rekan trader. Tapi ingat, membalikan arah bisa membuat dia kembali lagi ke level 3.500. Sehingga kami memprediksikan pelemahan masih bisa terjadi hingga level 3.517. Dan apabila ekstrim banget, dia akan keluar dari 3.500. Tapi prediksi kami 3.500 masih tetap akan terjadi kalaupun memang terjadi koreksi. Tapi peluang naik ke posisi yang lebih tinggi sangat besar. Sedangkan untuk USD Yen Jepang, kita lihat USD Yen Jepang, prediksi yang kami bawakan adalah kami memprediksikan bahwa USD Yen Jepang ini punya peluang untuk kembali lagi turun hingga level 146.513 walaupun kemungkinan untuk naik masih tetap besar hingga menuju level 148.795. Nah, rekan trader, ini adalah analisa mingguan yang kami tawarkan buat rekan trader. Dan seperti biasa setiap hari akan ada judul-judul yang menarik. Dan untuk judul hari ini adalah konsolidasi buyer gold sebelum kenaikan lebih lanjut lagi. Nah, ini dia. Kenapa saya bilang konsolidasi? Karena di permulaan pasar Asia, gold itu sempat keluar dari zona 3.600 seperti yang terjadi rekan trader. Level tertinggi dalam sejarah 3.609 terjadi di hari Jumat yang lalu dan hari ini sempat naik. Walaupun kita bisa lihat gold terbang tinggi. Oleh karena itu konsolidasi buyer, saya inginnya pakai konsolidasi pembeli rekan trader, tapi biar English spoken dikit rekan trader, konsolidasi buyer. Jadi konsolidasi dari para buyer ini sedang terjadi sebelum terbang tinggi. Dan apa yang terjadi? Emas terbang tinggi, melalang buana menuju angkasa, menyambut Khatulistiwa. Wah, ini rekan trader bisa lihat bagaimana emas terbang tinggi hingga level 3.610. Sekali lagi 3.610. Level tertinggi emas dalam sejarah. Terbang tinggi menembus Zamrud Khatulistiwa. Ini adalah emas dan ini adalah permulaan. Sekali lagi, ini adalah permulaan. Emas masih punya peluang yang sangat besar untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Dan saya pikir 3.610 merupakan level yang sudah mencapai level paling maksimal. Masih bisa sedikit naik lagi, tapi hati-hati koreksi. Koreksi sebagai aksi taking, profit taking sangat
bisa terjadi. Secara teknikal pun juga memungkinkan, walaupun fundamental 100% menyatakan emas akan naik. Kita sekarang sudah tidak berbicara perjalanan 3.500. 3.500 itu masa lalu. Kita berbicara masa sekarang 3.600 dan masa depan 3.700. Saya bisa memprediksikan bahwa 3.600 adalah patokan awal. Kalaupun turun kicik-kicik lah, turun dikit-dikit lah, mungkin 3.500-an lebih sedikit-sedikit, tapi posisi 3.500 sudah dipakem, sudah dipatok ya, sudah dikapling. Nah, tapi 3.600 merupakan patokan awal sebelum dia akan naik ke posisi yang lebih tinggi. Oleh karena itu rekan trader semuanya, konsolidasi adalah sesuatu yang wajar, tapi peluang naik ke posisi yang lebih tinggi adalah sesuatu yang luar biasa. Dan semua sepakat akan hal itu. Semua data menuju hal tersebut dan penentuan akhirnya akan terjadi pada tanggal 17 September nanti setelah rapat pertemuan FOMC. Apakah pemangkasan tingkat suku bunga ini akan dilakukan? Dan apabila itu dilakukan, kita lebih tinggi lagi. Emas akan terbang tinggi lagi dan 3.700 adalah tujuan selanjutnya. The next destination 3.700. Tujuan untuk emas selanjutnya. Tapi mari kita nikmati dulu 3.600. Kalaupun ada turun kicik-kicik, ya turun kicik-kicik, ya turun dikit-dikit. Itu adalah sesuatu yang wajar. Tapi emas sudah saatnya untuk mencoba mencapai dan setiap hari posisi ketinggian terbaru akan terus terjadi hingga menembus level tertinggi menuju pertemuan FOMC di pertengahan September ini. Demikianlah tema harian kita rekan trader. Sekarang kita langsung masuk di analisa teknikal. Analisa teknikal kita hari ini seperti biasa kita akan selalu mulai dari indeks dolar Amerika. Pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini secara garis besar kalau rekan trader lihat, kita lihat indeks dolar Amerika sepertinya akan benar-benar jatuh bangun aku memandang. Dia akan coba jatuh rekan trader dan analisa saya kemungkinan besar dia ini, saya tidak mau bilang dia akan jatuh sampai level paling terendah di seputar sini, sebenarnya jauh juga sih, tapi masuk dalam logika sebenarnya ya. Tapi secara garis besar masih punya peluang yang sangat besar untuk jatuh lebih rendah lagi rekan trader ya. Dan saya bisa bilang bahwa peluang jatuhnya itu hingga menembus level 97.504. Itu adalah level terendah. Tapi sekali lagi hati-hati bahwa segala sesuatu masih bisa terjadi. Dia masih bisa kembali naik lagi ke posisi tertinggi di seputaran 97.880. Waduh, dolar Amerika jatuh seperti kayak gini makin tambah miskin aja aku ini. Bercanda rekan trader. Nilai tukar dolarnya ini yang bikin aku udah waduh. Mungkin aku harus pindah aja ya ke Indonesia biar makin kaya diriku. Ya. Oke rekan trader. Posisi turunnya itu hingga menembus level 97.504. Sedangkan untuk Euro USD rekan trader kita lihat pola pergerakan yang terjadi pada Euro USD hari ini secara garis besar peluang naik sangat luar binasa. Kenaikan dia menurut saya bisa sampai di level paling tinggi, malahan kalau saya bilangnya akan menembus level 1.17492. Tapi sekali lagi hati-hati bahwa setiap pergerakan selalu ada efeknya. Peluang untuk turun pun juga masih bisa terjadi dan dia bisa kembali lagi ke zona terendah di posisi 1.17025-an sedikit-sedikit. Naik ke atas sedikit maksudnya. Lalu untuk pound sterling, rekan trader kita lihat. Pola pergerakan yang terjadi pada pound sterling hari ini, secara garis besar pound sterling punya peluang yang sangat besar untuk sedikit naik lagi ke posisi yang lebih tinggi. Analisa saya menyatakan bahwa dia ini masih bisa naik minimal hingga level tertingginya itu di seputaran 1.35402. Tapi hati-hati, pembalikan arah bisa membuat dia kembali jatuh lagi di posisi 1.14855. Nah, ini adalah pola pergerakan terjadi pada pound sterling. Sedangkan untuk gold, kita lihat rekan trader,
Pola pergerakan yang terjadi pada gol hari ini benar-benar tabula bale, seng ada lawan, kici-kici naik sampai level paling tertinggi 3.609, dan analisa saya peluang naik masih saja bisa terjadi hingga level tertinggi ya. Menurut saya itu level tertinggi dia itu bisa menuju level 3.624 ya, merupakan level tertinggi. Tapi hati-hati, serangan balik mendadak, pasukan infanteri bisa menyerang balik lagi dan membuat dia balik lagi di 3.582. Sedangkan untuk USD Yen Jepang, rekan trader, waduh, USD Yen Jepang ini benar-benar jatuh bangun nih, benar-benar terpukul KO, TKO, benar-benar rekan trader, jatuh dia. Analisa saya dia akan mencoba melemah lagi hingga level terendah di seputaran 147.371. Tapi sekali lagi pembalikan arah masih tetap bisa saja terjadi dan membuat dia kembali naik lagi di posisi seputaran sinilah ya. Nah, 147.933. Nah, rekan trader, ini adalah teknikal yang coba kami tawarkan buat rekan trader. Dan untuk kalender ekonomi, secara garis besar sebenarnya kalender ekonomi hari ini sih tidak ada sih rekan trader. Ada tapi ya water lah, kecil-kecil lah. Ini kalender ekonominya nih yang kecil-kecil aja nih ya. Tapi secara garis besar pasar ini akan menunggu mulai hari Rabu dan hari Kamis data inflasi akan dikeluarkan. Tapi untuk hari ini kalender ekonomi yang kecil-kecil nggak ada ya, tidak ada sih prinsipnya. Cuman yang kecil-kecil aja. Dan rekan trader kalau ada waktu, silakan membaca analisa teknikal kami di FX Street dengan judul menguji ketinggian terbaru, dan hal itu telah saya buat rekan trader semuanya. Kalau rekan trader lihat analisa yang coba saya bawakan ya, menguji ketinggian terbaru itu benar-benar rekan trader bisa lihat di sana bagaimana analisa yang saya tawarkan buat rekan trader. Dan kalau rekan trader lihat, ini saya sedikit kasih masukan buat rekan trader ya. Nah, ini analisanya secara teknikal. Nah, analisa saya secara teknikal itu saya 3.615 sampai 3.627 itu prediksi saya, dan mau gimana lagi, sedikit lagi terjadi. Jadi analisa saya ya memang terjadi rekan trader ya. Nah, oke rekan trader, jangan lupa juga bergabunglah bersama Amarket, broker yang terbaik di Indonesia, memberikan analisa yang sangat ngejos buat rekan trader. Intinya kami akan selalu memberikan yang terbaik buat rekan trader semuanya. Rekan trader, demikian analisa harian kita pada hari ini, hari Senin, I Love Monday. Saya berharap apa yang kami bawakan bermanfaat untuk rekan trader. Kami ingin rekan trader sukses semuanya, karena kesuksesan sangat tergantung dari rekan trader sendiri. Tugas kami memberikan, tapi tugasnya rekan trader adalah mengolah apa yang kami berikan. Sampai ketemu di analisa berikutnya. Sampai salam profit Indonesia.